Polda menyatakan bahwa 2 DPO tersebut itu tidak ada alias fiktif. Begitu. Jadi, ada putusan itu. Jadi di dalam amar putusan ini sudah jelas dalam kurung sebagai DPO. Sebagai DPO yang harus dicari. Jadi pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki? Sekarang gini, kalau ini ditiadakan, harus bisa kepolisian menjelaskan fakta persidangan saat itu. Tentunya kan dakwaan itu kan berdasarkan isi BAP, ya kan? BAP, kemudian ada dakwaan, kemudian ada tuntutan, barulah putusan. Berarti kan selama ini patut diduga ada ketidakjujuran di dalam persidangan. Fakta persidangan benar ya? Betul. Benar. Bagaimana coba kalau produk hukum saja dikatakan fiktif? Nah, berarti kesaksian mereka patut dipertanyakan dong. Dan dikaji ulang, berarti harus ada persidangan ulang. Kalau begitu. Hai, selamat datang di Sedang Viral bersama saya Gracia Ben. Teman-teman, masih soal kasus pembunuhan Vina Cirebon. Polda Jabar baru-baru ini meralat jumlah DPO dalam kasus pembunuhan Vina. Jika sebelumnya ada 3 DPO, ini ternyata diralat menjadi 1 DPO atau disebutkan 2 DPO lain ini tidak ada. Apakah dengan diralatnya DPO tersebut kemudian berdampak pada proses peradilan yang sebelumnya? Saya akan bahas langsung bersama dengan Abdul Fikar, pakar hukum pidana. Selamat pagi Pak Fikar. Langsung Selamat pagi, saja ya Mbak. Pak. Ya, oke. Baik Pak. Oke Pak, Ya. apakah dengan meralat keberadaan DPO yang sebelumnya ini kan sudah dilakukan persidangan, sudah masuk dalam putusan pengadilan sebelumnya, apakah ini lumrah untuk dilakukan? Ya, saya kira kalau dasar penyelidikan atau penyidikannya itu sebuah keputusan pengadilan, ya, maka sepenuhnya penyelidikan atau penyidikan sebuah kasus itu harus mengikuti petunjuk atau mengikuti apa yang sudah ada di dalam putusan pengadilan, gitu. Nah, kalau putusan pengadilan menentukan ada 11 tersangka, 8 sudah diadili, 3 masih belum tertangkap atau buron, maka itu yang harus diikuti oleh kepolisian, itu yang harus diikuti oleh penyidik, ya. Bahwa kemudian terungkap di dalam pemeriksaan oleh penyidik itu hanya 9, 2 orang itu ternyata umpamanya nama fiktif, itu biar pengadilan nanti yang akan memutus, gitu. Dia dituangkan aja di dalam berita acara. Ya, dituangkan di dalam berita acara pengakuan pihak-pihak yang bahwa pelakunya tidak 11 tapi 9, itu dimasukkan di dalam dimasukkan di dalam berita acara, ya, dari saksi-saksi yang menyatakan seperti itu. Nah, nanti yang menentukan apakah pelaku ini 11 atau 9 tetap pengadilan, gitu. Jadi pengadilan yang akan menentukan. Kalau kepolisian itu penyidikan, karena menurut hukum acara pidana, keterangan yang bisa menjadi fakta hukum itu adalah keterangan yang diberikan di muka pengadilan. Nah, jadi itu yang kuat, ya, keterangan yang di muka pengadilan. Nah, keterangan di penyidikan itu masih bisa berubah, karena seringkali juga umpamanya di penyidikan itu keterangan diberikan tidak dengan bebas. Ya, bisa banyak kan di pengadilan itu yang kemudian terbuka bahwa dia mencabut ke BAP-nya karena waktu dibuat BAP-nya dipaksa, dipukulin, atau ditekan dan sebagainya. Kan banyak seperti itu. Nah, itu artinya memang keterangan di penyidikan itu bersifat sementara, karena itu hanya akan menjadi dasar surat dakwaan dari jaksa, gitu. Nah, jaksa itu ketika menyusun surat dakwaan didasarkan pada BAP yang dibuat oleh kepolisian itu. Nah, pengadilanlah yang akan membuktikan, ya. Nah, karena itu kemudian hukum acara pidana menentukan keterangan yang sah, ya, yang dari para saksi atau pihak yang terlibat dalam satu perkara adalah keterangan yang diberikan di pengadilan, ya, jadi di muka dalam satu sidang pengadilan. Itu keterangan yang sah, gitu. Nah, karena itu kemudian merubah pelaku dari 11 menjadi 8 itu bukan kewenangannya polisi, ya. Bahwa polisi atau penyidik itu dia
baru dapat satu kemudian mendapat pengakuan seperti itu, tuangkan aja di dalam berita acara. Berita acaranya itu yang diserahkan kepada jaksa, biar jaksa membawa ke pengadilan, biar pengadilan memutuskan bahwa sesungguhnya di dalam pemeriksaan perkara itu pelakunya hanya 9, bukan 11 umpamanya. Karena di dalam persidangan itu dinyatakan atau dicabut atau ada keterangan yang menyatakan bahwa 2 itu fiktif umpamanya seperti itu. Nah itu jadi sebenarnya dengan kepolisian menyatakan bahwa itu terdakwanya hanya 9, ya itu dia sudah mengambil alih fungsi pengadilan. Nah, ya jadi merebut kewenangan pengadilan sebenarnya. Seharusnya pengadilan yang menyatakan seperti itu, bukan kepolisian. Bahwa kepolisian hanya dapat 1 dan dia tidak mencari lagi, ya itu nggak usah dinyatakan sebenarnya. Biar nanti di pengadilan yang akan menyatakan ya bahwa memang terdakwanya cuma 9. Begitu, Mbak. Kuasa hukum juga kemudian meminta dilakukan persidangan ulang. Apakah persidangan ulang bisa dilakukan dan sudah pernah ada presiden ataupun sudah pernah dilakukan sebelumnya? Ya, dalam sistem hukum acara pidana kita itu dikenal ada 3 tingkat, ya. Tingkat pertama itu namanya yudek paksi. Yudek paksi itu artinya memeriksa fakta-fakta yang terjadi dalam satu peristiwa. Nah, itu diperiksa di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Nah, jadi kalau orang sudah diputus di pengadilan negeri, dia banding, diperiksa lagi di pengadilan tinggi fakta-faktanya. Ya, fakta-faktanya. Nah, itu tingkat pertama. Karena itu kemudian itu disebut dengan yudek paksi, peradilan yang punya kewenangan mengadili fakta. Nah, tingkat kedua yaitu kasasi. Ya, kasasi itu di Mahkamah Agung. Nah, kasasi itu dia tidak lagi masuk ke fakta. Ya, Mahkamah Agung cuma menilai apakah penerapan hukum di 2 pengadilan, ya di yudek paksi itu di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi itu sudah tepat. Nah, itu yang akan dinilai oleh Mahkamah Agung. Nah, kecuali kemudian Mahkamah Agung menemukan itu tidak tepat dan dia mengadili sendiri, nah dia boleh, ya dia memeriksa fakta lagi, gitu. Tetapi fakta yang dia periksa adalah fakta yang sudah ada di putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Nah, jadi itulah fungsi Mahkamah Agung ini yang disebut dengan yudek iuri. Jadi fungsi peradilan yang hanya menilai penerapan hukum dari satu peradilan, itu namanya yudek iuri. Nah, tingkat ketiga, ketika peradilan sudah dianggap mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan Mahkamah Agung, kemudian salah satu pihak menemukan ada kekeliruan atau ada fakta baru, yang kalau ini ditemukan sejak awal, putusannya tidak akan seperti itu. Nah, itulah yang kemudian diistilahkan atau disebut dalam terminologi peninjauan kembali. Ya, dalam bahasa Belanda namanya herjening. Ya, peninjauan kembali artinya kalau terdakwa atau jaksa menemukan kekeliruan dalam putusan hakim, ya, hakimnya keliru dalam memutus, mempertimbangkan segala macam. Nah, harus ditunjukkan itu satu alasannya. Yang kedua, kalau ada bukti baru, novum, ya bukti yang ditemukan, kalau bukti ini dulu ada ketika diperiksa di pengadilan negeri, putusannya tidak akan seperti ini. Nah, itu boleh diajukan. Nah, itu namanya di tingkat peninjauan kembali. Ya, dengan dasar kekeliruan hakim dan kekeliruan hakim dalam putusan dan ada fakta baru, bisa salah satunya ya fakta baru, maka seseorang bisa mengajukan peninjauan kembali, baik tersangka maupun jaksa. Ya, jaksa mewakili negara. Kalau menemukan fakta baru atau kekeliruan boleh mengajukan. Nah, karena itu peradilan Indonesia itu disebut punya 3 tingkat itu. Tadi yudek paksi memeriksa fakta, yudek iuri memeriksa penerapan hukum, dan PK. Ya, PK itu dua-duanya, yudek paksi dan yudek iuri. Dia memeriksa fakta juga, dia memeriksa juga penerapan hukumnya. Begitu, Mbak. Oke, baik. Kalau menurut Pak Fikar terkait dengan kasus ini, apa tanggapan Bapak melihat seluruh prosesnya? Nah, dalam kasus ini ya kan sudah ada putusan pengadilan,
ya terhadap beberapa pelaku gitu, ya kan? Dan di pengadilan itu terungkap bahwa pelakunya ada 11 kan begitu ya Ya. dari pengakuan-pengakuan para pelaku yang lain gitu. Nah, tetapi ketika diperiksa kembali ya dan karena itu kemudian dinyatakan 3 itu buron, 3 itu masih harus dicari gitu ya, di dalam putusan pengadilan itu ada. Nah, ketika kemudian polisi atau penyidik menangkap salah satu buron, salah satu orang yang dicari, ya, bahwa kemudian memeriksa ulang saksi-saksi yang pernah diadili, dan di situ terungkap bahwa sebenarnya pelakunya cuma 9, gitu ya. Nah, maka polisi boleh menuangkan itu di dalam berita acara, tetapi dia tidak boleh berkesimpulan bahwa pelakunya cuma 9, gitu. Ya, jadi sebenarnya itu tadi polisi mengambil alih kewenangannya pengadilan yang seharusnya dinyatakan oleh pengadilan ini oleh kepolisian. Mestinya diam aja biar ya seolah-olah memang masih ada buron 2 orang gitu. Nanti biar itu terungkap di pengadilan. Nah, biar pengadilan yang menentukan bahwa sesungguhnya dalam peristiwa ini yang terjadi adalah pelakunya cuma 9 orang. Nah, jadi menurut saya disinilah kekeliruan dari proses ini gitu. Jadi ada pernyataan yang dinyatakan oleh institusi yang sebenarnya dia tidak punya kewenangan untuk menyatakan itu. Nah, karena itu saya bilang kepolisian sudah mengambil alih kewenangan pengadilan untuk mengurangi jumlah pelaku. Begitu, Mbak. Oke, baik. Pak, pertanyaan terakhir saya, apa dampak dari revisi jumlah DPO ini bagi para tersangka sebelumnya, bagi yang sudah diadili, dan juga untuk kedepannya? Nah, ketika para tersangka sebelumnya atau terdakwa atau terpidana sudah ya sebelumnya mencabut keterangan gitu ya, mencabut keterangan yang lalu gitu ya. Nah, mestinya ya itu direkam saja di dalam berita acara gitu. Ya, direkam di dalam berita acara. Di satu sisi itu, di sisi yang lain kan sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan pengakuan dia gitu. Nah, karena itu ini kasus ya harus dilihat bahwa ini pidana gitu ya. Pidana meskipun orang mencabut mencabut keterangan ya, pidana itu beda dengan perdata. Kalau perdata itu orang mencabut keterangan habis tuduhannya. Kalau ada kesepakatan antara penggugat dengan tergugat selesai perkaranya. Kalau perdata gitu. Tetapi kalau pidana sepanjang meskipun orang mencabut, sepanjang kepentingan umum tidak tidak terlindungi gitu ya, maka perkara itu masih tetap harus jalan gitu. Artinya polisi atau penegak hukum punya kewenangan memaksa ya untuk tetap menjalankan perkara itu, tidak menghentikan perkara itu atau tidak mengurangi jumlah terdakwa yang seperti yang di awal tadi. Nah, seperti itu gitu. Nah, karena itu seharusnya di dalam perkara ini ya pertimbangannya bukan karena kerugian dari korban semata-mata, umpamanya keluarganya Pina, tetapi juga melindungi kepentingan umum gitu. Kenapa melindungi? Supaya para terdakwa itu atau para tersangka itu tidak mengulangi ya perbuatannya di kemudian hari. Dan ini artinya apa? Ini artinya supaya ada penjeraan gitu, supaya kepentingan umumnya juga terlindungi, supaya mereka tidak melakukan lagi. Karena itu hukumnya tetap harus dijalankan, termasuk tadi tidak mengurangi jumlah tersangkanya. Begitu, Mbak. Oke, berarti walau ada revisi DPO, tetap hukuman berjalan sesuai dengan keputusan yang sebelumnya, begitu ya Pak ya, yang sudah diputuskan oleh pengadilan beberapa tahun yang lalu, seperti itu ya Pak? Ya. Oke. Ya. Baik, Pak Fikar sudah dapat. Intinya sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan CTV Sedang Viral. Sampai bertemu di Sedang Viral berikutnya. Saya Gracia Ben. Bye.